Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mampukan kami atas pertolongan Roh Kudus melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul di pasalnya yang kedua ayat 38 yang berbunyi, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah bertobat untuk memperoleh pengampunan dan menerima Roh Kudus. Identitas bangsa atau orang Israel atau umat Yahudi sebagai umat pilihan Allah Yahweh tentu saja mempunyai kebanggaan besar terhadap bangsa Israel atau orang Yahudi itu sendiri. Sikap dan tingkah laku umat Israel yang sedemikian itu diperlihatkan oleh mereka, terutama dari golongan Farisi maupun para ahli Taurat, bahwa kebanggaan sebagai keturunan bapa orang beriman kepada Allah Yahweh yaitu Abraham, dan ironisnya justru membuat mereka merasa lebih benar daripada orang lain manapun juga. Orang Israel pada umumnya, dari golongan Farisi pada khususnya, hanya berhenti pada kebanggaan sebagai keturunan umat pilihan Allah Yahweh, tetapi tidak hidup sesuai dengan identitas sebagai umat pilihan Allah itu sendiri. Bahkan mereka menolak dan menyalibkan Tuhan Yesus Kristus Sang Anak Allah yang adalah penggenapan dari nubuatan Perjanjian Lama yang disembah oleh Abraham. Pada era atau zaman anugerah Tuhan Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus pada masa kini, predikat sebagai umat pilihan Allah tentu saja bukan lagi hanya untuk bangsa Israel atau umat Yahudi saja, tetapi untuk mereka yang mau beriman percaya kepada Kristus juga. Akan tetapi pantas untuk kita pertanyakan, mungkinkah sikap atau tingkah laku umat Israel atau orang Yahudi yang dulu itu justru sekarang ini dilakukan juga oleh kita orang yang sudah mengaku sebagai orang atau umat Kristen? Dan memang di dalam kenyataannya pada hidup kita di masa kini, sebagian orang atau umat Kristen itu jatuh ke dalam sikap atau tingkah laku dan perbuatannya yang serupa. Kadangkala kita langsung memandang semua orang yang belum beriman percaya kepada Kristus itu dengan cara yang bersifat merendahkan mereka. Ketika kita melihat mereka yang belum beriman percaya kepada Kristus, yang masih hidup di dalam dosa dan kesalahannya, sementara kita sudah merasa lega karena kita merasa tidak seperti mereka lagi. Sesungguhnya hal itu semua tidak ada bedanya dengan keangkuhan orang Israel atau orang Yahudi, seperti yang ditunjukkan oleh golongan orang Farisi di masa Tuhan Yesus Kristus dulu. Pemberitaan Injil yang kita lakukan dengan penuh semangat itu bukanlah bertujuan supaya orang lain yang belum beriman percaya kepada Kristus itulah yang menghargai atau menghormati kita dan tunduk di bawah kita yang lebih dulu tahu kabar sukacita, tetapi agar mereka bersama-sama dengan kita untuk ikut bersukacita dan sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hal itulah yang telah ditunjukkan oleh Simon Petrus ketika ia berkhotbah di hari Pentakosta, di mana khotbah Simon Petrus dan dengan ajakannya adalah agar semua orang mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya bagi umat manusia, dan bukanlah untuk menyalahkan atau menghakimi mereka, tetapi untuk menyelamatkan semua orang, karena kita sudah dikasihi oleh Tuhan Allah Bapa kita melalui Yesus Kristus terlebih dahulu, maka kita oleh pertolongan Roh Kudus harus saling mengasihi di antara sesama umat manusia dari golongan apapun mereka. Di dalam suasana memperingati hari Pentakosta atau
hari turunnya Roh Kudus, yang bisa juga sering disebut sebagai hari kelahiran gereja atau persekutuan orang-orang yang percaya kepada Kristus, maka ingatlah akan tugas tanggung jawab kita sebagai saksi-saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus adalah melaksanakan perintah agung Tuhan Yesus Kristus. Artinya bahwa kita melihat keberadaan orang lain yang belum beriman percaya kepada Kristus itu adalah sama seperti Kristus melihat kita orang yang berdosa ini, yaitu melihat dengan kasih agape, kasih yang tanpa pamrih, dan bukan dengan cara bahwa diri kita merasa lebih tinggi daripada mereka itu. Kita bersaksi tentang Kristus bukan karena kita lebih suci atau lebih kudus, tetapi karena kita sudah mengalami anugerah hanya oleh kemahabaikan Kristus, dan kita ingin supaya orang lain juga menerima jaminan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah boleh mengajak kami kembali untuk merasakan bahwa orang lain yang belum percaya kepada Kristus juga bersama-sama dengan kami untuk diselamatkan kepada kehidupan yang kekal kelak. Dan saat ini ada banyak sekali saudara-saudara kami maupun kami semua yang saat ini menderita akibat berbagai macam gangguan sakit penyakit, terlebih akibat pandemi COVID-19 sekarang ini. Oh Tuhan, kasihanilah kami, pakailah melalui perawatan para medis, dokter atau obat yang dipergunakan untuk memungkinkan kami semua boleh mengalami mujizat kesembuhan yang daripada-Mu. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa, jadilah menurut apa yang Tuhan kehendaki, bukan kehendak kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, kepadamu kami berdoa dan bersyukur. Amin.